Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pipeline dan RIS. Ya, jadi apa itu pipeline dan apa itu RIS? Nah, yang pertama adalah pipelinings. Pipelinings ini tujuannya adalah yang bagi seorang arsitektur komputer, maka yang perlu diperhatikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari desain arsitektur komputer adalah bagaimana kita mendapatkan suatu performa tertinggi dari suatu komputer. Nah, penyediaan teknik overlap atau juga paralelisme atau komputer paralel dalam suatu sistem komputer ini adalah satu teknik standar untuk meningkatkan performa daripada suatu komputer. Nah, teknik lain yang digunakan adalah dengan menggunakan multiprosesor dalam sebuah sistem komputer. Ya, jadi sekarang sudah banyak yang sudah menggunakan konsepnya multiprosesor. Nah, desain unit control itu menjadi kompleks karena beberapa data fed beroperasi secara simultan. Nah, pemrosesan paralel atau kita sebut dengan parallel processing ini adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kelompok besar dari teknik yang menyediakan tugas pemrosesan data secara simultan atau secara serentak. Nah, kegunaannya itu adalah untuk mendapatkan peningkatan kecepatan komputasional sehingga keluaran throughput dari kinerja sistem komputer itu sangat tinggi. Nah, pemrosesan paralel itu dapat dilihat dari berbagai tingkat kompleksitasnya, ya. Jadi beberapa hal nanti yang terkait dengan komputer paralel, ya, atau pemrosesan dalam paralel yang ada di dalam komputer itu sangat-sangat kompleks sekali. Nah, pada tingkatan yang lebih tinggi dapat kita lihat dari berbagai unit fungsional yang akan menampilkan operasi yang identik maupun yang berbeda secara simultan atau serentak. Nah, pada proses paralel itu nanti dipastikan adanya pendistribusian data di antara berbagai unit-unit dari fungsional tersebut. Ya, jadi bagaimana data itu bisa didistribusikan pada berbagai unit yang ada. Nah, pipelining itu dapat kita lihat dari tiga sisi, yaitu pipeline processing, kemudian ada vector processing, kemudian ada array processor, ya. Nah, di sini kita lihat pipeline itu adalah teknik implementasi di mana sub operasi atau frasa dari siklus instruksi komputer yang tumpang tindih atau overlap dalam satu eksekusi. Nah, vector processing itu adalah berkaitan dengan komputasi yang mencakup vektor yang besar dan matriks. Kemudian array processor itu menampilkan komputasi pada data array yang besar. Ya, jadi ini tiga hal tadi yang masuk dalam konsepnya pipelining, ya, pipelining processing, kemudian vector processing dan array processor. Oke. Nah, pipelining itu adalah teknik pemecahan satu pekerjaan atau tugas menjadi beberapa subtugas dan mengeksekusi subtugas tersebut secara bersamaan atau paralel dalam unit-unit multi hardware atau segmen-segmen. Nah, kategori pipelining itu ada dua, yaitu pipeline unit arithmetic dan ada namanya pipeline unit instruction. Nah, pipeline unit arithmetic itu berguna untuk operasi vektor. Jadi yang berhubungan dengan vektor maka kita gunakan pipeline untuk unit arithmetic. Sedangkan pipeline unit instruction itu berguna untuk komputer yang punya set instruksi yang sederhana. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa pipelining itu adalah teknik dekomposisi sebuah proses sekuensial ke dalam beberapa suboperasi, di mana tiap subproses dieksekusi dalam segmen operasi konkuren dengan seluruh segmen yang ada. Nah, contohnya untuk operasi misalnya A kali B ditambah C. Jadi sini ada dua operator kali dan tambah, kemudian ada tiga variabel A, B, dan C. Nah, kalau kita buat dalam suboperasi dapat terjadi seperti ini. Yang pertama kita masukkan nilai A ke dalam register yang satu, ya, R1. Kemudian kita masukkan B ke dalam register 2. Jadi di sini kita masukkan nilai yang ada pada A dan B itu ke register R, yaitu R1 dan R2. Kemudian selanjutnya ada apa? Kita lakukan operasi perkalian R1 kali R2. Jadi nilai yang sudah kita ambil dari A dan B tadi yang masuk ke R1 dan R2 kita kalikan. Kemudian hasilnya kita simpan di register 3. Kemudian di register 4 kita masukkan nilai C. C kita masukkan di register 4. Nah, maka di sini kita sudah peroleh hasil perkalian R1 dan R2 itu di R3 dan R4 itu berisi nilai C. Maka berarti apa selanjutnya? Ini kita tambah dengan C. Maka hasil perkalian tadi adalah R3, kemudian C itu adalah R4, maka ini kita jumlahkan, maka dia masuk di R5.
Ya, ini suatu contoh bagaimana suatu proses yang itu adalah sekuensial, tapi di sini nanti dibagi dalam beberapa subproses. Nah, secara sederhana pengolahan instruksi ada dua, yaitu pengambilan instruksi dan pengeksekusian instruksi. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya, yang gambar A ini adalah yang pandangan sederhana bagaimana suatu instruction kemudian nanti diambil, kemudian nanti akan dieksekusi. Kemudian yang ini adalah yang sederhananya, yang A. Kemudian yang lebih rinci kita lihat di gambar B, bahwa instructions itu nanti datanya akan diambil dan itu nanti tidak serta-merta langsung ke eksekusi, tapi nanti bisa saja nanti ada proses tunggunya, kemudian ada new address yang akan dibalikan lagi ke fetch di sini, kemudian itu juga dieksekusi, juga ada waits-nya, kemudian nanti ada yang discard juga bisa terjadi. Nah, ini adalah yang secara detail untuk proses pengambilan dan instruction eksekusi. Jadi fetch and eksekusi. Nah, pipelines memiliki dua tahapan yang independen, yaitu tahap pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahap kedua bebas, tahap pertama akan mengirim instruksi yang dibufferkan tersebut. Ya, kemudian pada saat tahap kedua sedang mengeksekusi instruksi, maka tahap pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil atau membufferkan instruksi berikutnya. Nah, proses ini kita sebut sebagai instruction prefetch atau fetch overlap. Nah, proses ini akan mempercepat eksekusi dari instruksi. Apabila tahapan pengambilan dan eksekusi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi ini akan berkurang menjadi separuhnya, ya, karena dia sudah di overlap. Jadi patch overlapnya itu terjadi. Nah, misalnya kita lihat bagaimana proses laundry, ya, di pencucian baju. Nah, misalnya di sini ada Anna, Brian, Charlie, David, itu masing-masing punya satu set pakaian untuk dicuci, dikeringkan, dan dilipat atau disetrika. Ya, jadi ada kita anggap Anna A, Brian B, kemudian Charlie C, kemudian David adalah D. Jadi di sini ada 3 unit pakaian yang masing-masing itu nanti akan dilakukan proses cuci, kering, dan lipat. Nah, untuk mencuci itu butuh waktu 30 menit misalnya. Kemudian untuk mengeringkan butuh 40 menit. Kemudian untuk mensetrika dan melipat butuh 20 menit, ya. Ini koreksi sedikit, bukan 200 tapi 20 menit, ya. Ini dikoreksi 20 menit. Jadi mencuci 30 menit, mengeringkan 40 menit, dan mensetrika dan melipat itu adalah 20 menit, ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini prosesnya, ya, pada saat pertama adalah pakaian A yang dicuci terlebih dahulu, ya. Mencuci 30 menit, kemudian mengeringkan 40, mensetrika 20 menit. Ini sudah butuh waktu 1 jam 30 menit. Nah, setelah selesai proses ini, maka selanjutnya untuk mencuci pakaian B. Ya, B juga sama, mencuci 30, kemudian mengeringkan 40 dan mensetrikanya 20. Ya, kemudian terus yang C sama juga, setelah proses yang B selesai dilanjutkan dengan mencuci lagi, mengeringkan lagi, dan mensetrika lagi 30, 40 dan 20 menit. Kemudian yang terakhir D itu dicuci, dikeringkan, dan disetrika itu 30, 40, 20. Maka total waktu yang dibutuhkan untuk mencuci 4 set pakaian ini A, B, C, D itu dibutuhkan dari jam 6 sampai jam 12 malam. Jadi jam sore sampai 12 malam ini butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Jadi di situ kita butuh 6 jam untuk proses tersebut, ya. Nah, maka jika kita menggunakan konsep pipelines, berapa lama waktu yang akan kita butuhkan? Nah, kita lihat, ya. Jadi misalnya pada saat A dicuci, ya, maka dia akan masuk ke pengeringan. Artinya setelah 30 menit pencucian ini kosong, ya, proses pencucian kosong, maka kita masukkan untuk mencuci pakaian B, ya. Nah, pada saat yang A dikeringkan, B dicuci, ya. Kemudian setelah itu B selesai dicuci, dia akan dikeringkan. Begitu juga dengan A, itu sudah dikeringkan, akan disetrika atau dilipat. Nah, kemudian setelah B ini dimasuk ke pengeringan, maka cucian akan kosong, maka kita lakukan pencucian untuk C, ya. Nah, kemudian di C itu nanti sama juga prosesnya, cuci, kering, dan setrika. Kemudian pada saat C sudah dicuci, maka D akan masuk ke pencucian. Maka dengan menggunakan konsep pipeline seperti ini, kita butuh waktu berapa?
ya. Jadi kita hanya membutuhkan waktu 3,5 jam, ya, dari 6, 7, 8, 9, 30, ya. Ini nggak nyampe 6, 9, 20, ya. Nah, itu prosesnya. Jadi dengan menggunakan konsep 5 line di sini, maka kita sudah menghemat waktu proses yang tadinya 6 jam, ya sekarang menjadi 3,5 jam. Oke, nah maka kalau kita lihat lagi analoginya, pipelining tidak membantu latensi pekerjaan tunggal. Dia hanya membantu untuk peningkatan throughputnya. Jadi untuk beban kerja secara keseluruhan. Jadi dia untuk proses masing-masing pekerjaan itu tidak jadi pertimbangan untuk pipelining, tapi dia akan menjadi pertimbangan untuk throughput dari beban kerja secara keseluruhan ini. Kemudian pipeline rate itu dibatasi oleh tingkat pipeline terendah. Jadi nanti dicari pipeline terendahnya berapa, maka dia jadi pipeline rates-nya. Nah, multiple task bekerja secara simultan seperti ini, ya. Kemudian potensial speed up number pipe stakes-nya itu kemungkinan bisa bertambah. Kemudian panjang tahapan pipeline yang tidak berimbang dapat mengurangi kecepatan daripada proses. Oke, nah fundamental execution cycle. Jadi kalau kita lihat ini adalah contoh konsep fundamental execution cycle. Jadi dari instruction fetch, ada instruction decode, kemudian ada operand set, ada eksekusi, kemudian ada result, kemudian store, kemudian next instruction. Kembali lagi ke sini, instruksi fetch, decoded, fetch, kemudian eksekusi, result, dan store, kemudian next instruction selanjutnya. Nah, pada instruction fetch dia akan baca instruksi dari memori program. Kemudian di instruction decode itu menetapkan aksi-aksi yang diperlukan dan ukuran instruksinya. Kemudian selanjutnya di operand fetch dia akan menetapkan lokasi dan pengambilan operand data. Kemudian eksekusi memproses nilai hasil atau status, kemudian menyimpan hasil pada memori dan menetapkan instruksi selanjutnya apa. Nah, maka kalau kita lihat tahapan instruksi, stage yang pertama adalah instruction fetch, kemudian stage yang kedua adalah instruction decode, kemudian stage ketiga adalah operand fetch, kemudian stage yang keempat itu adalah eksekusi, ya, kemudian yang kelima itu adalah write back, ya. Yang keempat ini adalah eksekusi, ya, bukan execution, ya, jadi eksekusi. Oke, itu adalah tahapannya. Kemudian kita lihat contoh, misalnya di time pertama itu adalah IF, ya. IF tadi lihat tadi ada apa? Instruction fetch. Kemudian di sini lanjut dengan decodes, ya. Kemudian OF tadi apa? OF tadi adalah operand fetch, ya. Kemudian EX execution, kemudian yang WB adalah write backs. Nah, ini proses yang pertama. Proses yang kedua, dia akan masuk di instruction fetch-nya pada times yang kedua. Di intis 3 dia akan masuk di time yang ketiga untuk instruction fetch-nya, kemudian yang di 4 itu dimasuk di times keempat dan seterusnya. Maka kita dapatkan model tabel seperti ini untuk eksekusi masing-masing tadi. Oke, nah keuntungan penerapan pipelining itu adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pipeline adalah untuk meningkatkan throughput, ya, the number of instruction complete per unit of time, but is not reduce the execution time of an individual instruction. Jadi kalau individual instruction dia nggak bisa nggak cocok kalau kita tetapkan pakai pipelining, ya. Nah, waktu yang digunakan untuk eksekusi setiap tugas sama dengan waktu yang digunakan untuk satu eksekusi non pipeline, ya. Nah, tetapi karena eksekusi tugas yang berurutan dilakukan secara bersamaan, maka jumlah tugas yang dapat dieksekusi dalam satu waktu yang disediakan itu lebih tinggi. Kemudian hardware pipeline itu menyediakan throughput yang lebih baik dibandingkan dengan hardware non-pipeline. Nah, teknik dasar digunakan dalam merancang superkomputer dan RISC, ya. Menggunakan pengkodean instruction pipeline, kemudian beberapa unit fungsional pipeline yang beroperasi secara bersamaan, kemudian bank memori interleaved tak sinkron, kemudian cache instruction dan data independen, kemudian sejumlah bus untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal. Kemudian pemrosesan vektor lebih cepat daripada pemrosesan skalar. Nah, berkurangnya potensi memori karena adanya akses memori yang lebih sedikit. Kemudian berkurangnya pendekodian instruksi. Kemudian selanjutnya itu adalah tingkah lakunya bisa diramalkan. Hal ini khususnya penting bagi pengindeksan implisit dan akses ke memori, kemudian pencabangan secara implisit. Nah, kita lihat sekarang komputer RISC. Reduce Instruction Set Computer, maka kita sebut adalah RISC, ya. Nah, fitur utamanya dia mempunyai general purpose register dalam jumlah yang amat banyak.
Kemudian menggunakan teknologi compile untuk mengoptimalisasikan penggunaan daripada register. Kemudian instruction set yang sedikit dan sederhana, terus pendekatan umum dalam instruction pipeline, kemudian memimpin untuk set eksekusi yang besar dan lebih banyak mode pengalamatannya. Ini fitur yang ada pada komputer RISC. Nah, karakteristik RISC sendiri adalah seperti apa? Yang pertama, satu instruksi per siklus. Ya, satu siklus satu instruksi, kemudian operasi register to register, kemudian kode pengamatan yang sederhana, terus format instruksi yang simple, sederhana, desain hardware-nya itu tanpa microcodes. Ya, kemudian format instruksi yang fix, kemudian proses compile yang cepat. Oke, kita lihat pipelining pada komputer RISC. Terdapat berbagai macam instruksi pada register to register. Ya, siklus instruksi memiliki dua fase. Yang pertama adalah instruction fetch, ya I. Ini adalah pengambilan instruksi, kemudian eksekusi, melakukan operasi ALU dengan register input dan output. E, eksekusi. Nah, operasi load dan store itu memiliki tiga fase. Yang pertama adalah instruction fetch, kemudian eksekusi, akan menghitung alamat memorinya, kemudian D, dia akan lakukan memori. Di sini operasi register ke memori atau memori ke register. Ya, jadi butuh tiga fase. Kalau ini tadi dia cuma dua fase. Oke, kemudian effect of pipelining kita lihat, misalnya ini adalah untuk yang model sekuensial. Ini sudah kita jelaskan dari tadi. Misalnya ada load RA M, jadi di sini dari data memori dimasukkan ke RA, kemudian dari memori juga dimasukkan datanya ke RB, kemudian kita jumlahkan RA tambah RB, hasilnya disimpan di RC, kemudian RC kita simpan di memori, kemudian masuk ke percabangan X. Nah, maka urutannya nih, ya, jadi tadi apa I di situ, lihat lagi I adalah instruction, ya, sedangkan E adalah eksekusi, yang D sendiri itu adalah memori. Ya, itu. Nah, ini sampai yang pertama ya sama instruction, eksekusi, kemudian memori, sama di sini sama-sama. Nah, di sini untuk yang RA tambah RB ini dia makanya tidak pakai apa namanya D, ya, hanya I dan E. Jadi instruction dan eksekusi. Sedangkan ini melibatkan memori, maka ada D, ada D, ya, MM. Nah, yang di sini instruksi yang keempat itu ada M, ya, RC dimasukkan ke M, maka ada D di sini. Sedangkan untuk branch X dia hanya I dan E, instruction, eksekusi. Jadi kalau dia melibatkan memori maka kita masukkan D. Oke, ini adalah untuk two sticks pipelining timing, ya. Ini sudah dua sticks, ya, sama seperti tadi. M dimasukkan ke memori A, M masukkan ke memori B, R tambah RB, kemudian RC kita masukkan ke M, dan branch X, kemudian ada NOP operation. Ini sama, yang pertama IED, yang kedua, nah di sini yang perlu ada delay. Jadi ketika eksekusi, maka di sini juga mengambil instruksi. Nah, pada saat dia mengambil instruksi, maka proses selanjutnya ada kekosongan karena di sini akan mengambil data dan dia masuk ke ED, eksekusi dan data. Kemudian RA tambah RB, di sini ada instruksinya, kemudian di sini kosong, tidak ada, langsung ke eksekusi. Kemudian ini ada memori, masukkan D lagi, kemudian branch X hanya I dan E, kemudian NOPS juga I dan E, instruction dan eksekusi. Kemudian kita lihat yang 3 sticks. Ya, di sini dia mempunyai 3 sticks untuk pipeline timingnya. Sama seperti tadi IED. Nah, di sini yang tidak memori tinggal ditulis IE. TD tanpa memori juga IE. Ya, jadi NOP ini ada NOP operations, maka ini IE. Ya, kemudian ada perintah adds IE, ada MRC, dia ada hanya IED karena melibatkan memori. Kemudian branch X IE dan no operation adalah IE. Sedangkan untuk 4 sticks pipeline timings, ya, jadi di situ yang dibagi adalah eksekusinya, ada eksekusi 1 dan eksekusi 2. Jadi M ke A itu akan ada 2 eksekusi, 1 2. Ini juga sama, semuanya pakai instruksi 1 dan instruksi yang kedua. Ya, urutannya bersama dengan 3 sticks, ya, hanya ditambahkan di situ ada E1 dan E2. Oke, untuk optimalisasi pipelines, maka percabangannya dikenal dengan delay branch itu tidak akan ada efeknya sampai suatu eksekusi instruksi selesai. Kemudian instruksi percabangan akhirnya itu akan mengalami yang namanya delay.
Nah, itulah kira-kira materi tentang apa namanya pipeline dan RIS ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.